Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini dengan saya Garda VIP di channel Garda VIP yang akan mereview dan membahas tentang jersey Liga Indonesia, baik itu Liga 1, Liga 2 maupun Liga 3. Ya karena Liga 2 sama Liga 3-nya belum rilis jersey terbaru mereka. Oleh karena itu saya akan melanjutkan mereview jersey yang baru rilis di hari Minggu kemarin. Nah, mantap nggak tuh? Tentu saja, ini saya udah pakai jersinya Etams. Terus juga minggu kemarin ada salah satu klub Liga 1 yang meluncurkan jersinya setelah Persib Bandung ya, yang di bulan puasa kemarin adalah jersinya Borneo FC yang saat ini masih bekerja sama dengan Etams Apparel, yang katanya kontraknya kemarin tuh udah 2 tahun aja berakhir, tapi ternyata diperpanjang lagi dong. Local pride, mantap abis. Sebetulnya saya akan mereview jersey yang berkaitan dengan timnas Indonesia dan timnas Argentina kemarin ya, yang di laga FIFA Matchday itu. Cuma ya karena ini lebih penting kayaknya, lebih bisa menarik animo dari pembeli-pembeli semua yang ingin mengkoleksi jersey Borneo FC atau supporter dari Borneo FC, pengusaha mania Borneo FC, bisa melihat review jersey dulu sebelum membeli di Borneo FC Store. Langsung saja kita bahas jersinya. Jersey ini saya nitip di teman saya yang menyaksikan pertandingan antara Borneo FC melawan Persijap Jepara, yang Persijap kala itu juga memakai jersey buatan dari Etams Apparel. Dan pada saat itu juga, malam itu juga terdapat diskon 10% untuk rilisan jersey terbaru dari Borneo FC. Saya udah cek-cek nih beberapa partnya dari jersey ini dan menemukan beberapa beberapa kekurangan yang menurutnya saya ya itulah. Tapi kita bahas sesuai dengan urutan dulu. Dimulai dari kerahnya terlebih dahulu. Kerahnya menggunakan bahan rib sama seperti yang musim lalu, tapi tidak menggunakan lidah kerah yang menjulur semacam ini. Walaupun trennya saat ini adalah jersey retro yang menggunakan lidah kerah keluar semacam ini, tapi Borneo FC tidak ikut-ikutan ya, menggunakan pola onek dengan tambahan variasi di bagian depannya yang rib juga yang bisa membuka ke samping itu. Mengingatkan saya kepada jersey customnya Diskusi Jersey yang dibuat di di Etams juga. Itu desainnya dari Om Bokus Jersey ya, ada di review saya juga, warna putih sama merah itu. Depannya ada semacam ini juga, ada aksara Jawanya. Lah, apakah ini terinspirasi dari situ? Saya nggak tahu. Yang jelas mirip di segitiga semacam ini ya, cakep ya. Terus ini sempat dilihat sama istri saya gitu ya. Untuk kerahnya yang ribnya ini kurang begitu ketat gitu ya. Maksudnya nggak begitu rapi, masih ada lower-loweran semacam itu, masih ada ya kerutan-kerutan yang bergelombang yang nggak menyatakan kerapian seperti yang saya pakai ini, tapi nggak masalah, nggak begitu ketara ketika digunakan nanti ya. Oke, lanjut ke bagian lengannya. Lengannya menggunakan pola raglan, kiri dan kanannya masih sama, bahan yang digunakan pun masih sama semuanya ya, antara bagian depan maupun di bagian lengan kiri dan kanannya. Di lengan sebelah kiri terdapat sponsor Gani Raya Mandiri yang menggunakan bahannya sih ada kayak rubber-rubbernya gitu, nggak tahu ini apa, tapi bisa jadi DTF, bisa jadi bukan juga. Yang jelas ini berasa karetnya sih, kalau dibandingkan dengan yang musim lalu juga masih kurang lebih sama ya. Mana di sini nggak ada Gani Rayanya ya, di belakang Gani Rayanya yang saya pakai ini. Terus di bukaan lengannya menggunakan sistem rajut 2 warna, yakni abu-abu dan juga orange gelap atau lebih kecoklatan sih menurut saya ya. Ini ribnya nanti berfungsi apa enggaknya kita lihat, soalnya yang saya pakai ini itu nggak pakai rib, jadi nggak mengikat di bagian lengan semacam itu. Untuk lengan sebelah kanannya ini yang diperuntukkan untuk patch Liga 1 nantinya, masih belum ada sponsor tambahan ya, mumpung masih minimalis sponsornya, jadi langsung segera beli aja sih, saran dari saya semacam itu, daripada nanti ditambahin sponsor-sponsor yang lainnya juga. Ini yang saya pakai ini juga masih awal-awal rilisan dulu ya, jadi belum ada tambahan-tambahan sponsor yang lain. Lanjut di bagian depannya, sedikit kelupaan ini di bagian tengkoknya ini nggak ada ribnya, ini nggak ada tulisannya Borneo FC semacam Persib Bandung kemarin, nggak ada ya.
tapi di bagian bawahnya terdapat size tag yang masih menggunakan metode A1 dry tag. Nah, jersey ini menggunakan teknologi A1 dry tag, masih sama dengan seperti yang saya gunakan ini ya. Size-nya pun masih sama semua. Saya pakai double XL juga, ini saya pakai double XL. Sempat beli yang XL yang warna abu-abu yang away tahun kemarin itu, cuma pas dipakai di store-nya emang muat, tapi setelah dipakai di rumah di review kok ya agak sempit. Tapi ya nggak masalah. Terus terdapat lagi hang tag. Nah, ini hang tag-nya keren ini ya, menggunakan bahan yang semacam kardus-kardus gitu. Ada tulisannya Etams, ada IG-nya, WA-nya, ada 3 jenis IG Etams di sini, Etams ID, Etams Custom Jersey, dan Etams Uniform. Ada WA-nya dan ada logo Etams-nya. Yang agak why di sini adalah penembakan dari gantungannya hang tag ini kok di dalam jersey-nya. Waduh. Jadi ya emang sih pori-pori yang lebar itu oke gitu ya. Tapi bolong guys. Ada bolongannya, nanti di zoom-nya kelihatan kali ya. Aduh, ini sayang sekali, jadi merusak dari jersey itu sendiri nih jadinya ya. Aduh, parah nih, parah. Bolongnya lumayan besar ini ya. Nanti dari belakang lebih kelihatan sih. Oke, kita lanjutkan lagi di bagian depannya. Bahan yang digunakan ini masih kurang lebih sama dengan yang saya pakai, menggunakan bahan rajut yang lagi ngehits di kalangan jersey saat ini. Dan ada isu-isunya dari teman-teman diskusi jersey itu bahwa jersey ini menggunakan bahan yang recycle seperti bahan-bahan yang digunakan di Thailand gitu ya. Tapi setelah saya konfirmasi ke Etams-nya, nggak dimunculkan gitu ya, nggak dimunculkan keterangan semacam itu ya. Kita nggak tahu lah ya seperti apa. Terus kita lihat di logo Etams-nya menggunakan bahan yang sedikit timbul. Oh, masih sama dengan ini, warnanya silver juga kurang lebih, masih sama persis ya. Besarnya besar mana nih? Kayaknya sama ya. Atau lebih besar yang saya pakai. Ya, looknya seperti apa? Ya itulah ya, sama. Terus logo Borneo FC-nya pun menggunakan bahan rubber 3D yang apa ini? Warnanya masih sama seperti musim lalu. Kayaknya ini stoknya banyak, terus karena nyambung lagi dengan Borneo FC jadi dipakai stok yang ada. Menurut saya seperti itu ya. Tapi nggak tahu kalau pesen lagi yang baru dengan bahan yang sama, saya nggak tahu. Yang jelas lebih baik lagi ketika musim berganti, bahan logo klubnya ini sedikit ada perubahan atau merujuk dengan bahan yang baru gitu ya, inovasi yang baru lagi, jadi nggak sama persis. Ini kritik, saran, dan masukan, semoga diterima dan nggak menyinggung dari pihak manapun. Lanjut di bagian sponsor depannya, Ansaf, masih bahan yang sama dengan yang saya pakai atau jersey musim kemarin. Ansaf ini setia menemani Borneo FC dari awal-awal dulu ya, karena mungkin perusahaannya masih berhubungan dekat dengan Presiden Borneo FC. Lanjut ke motif-motifnya. Motif yang digunakan di jersey ini abstrak sebetulnya, nggak begitu kelihatan. Dari awal penampakannya pun kelihatannya polos gitu ya, kelihatannya tanpa ada desain apapun, tanpa ada corak apapun. Kalau yang di jersey yang tahun lalu kan di kerahnya ini masih ada terdapat desain sedikit lah ya, walaupun di depannya juga nggak begitu ketara desainnya, tapi ada motifnya ero-ero panahnya itu masih kelihatan. Yang digunakan di jersey away dan jersey kipernya saat ini, ero-eronya ini, panahnya ini ya. Kalau yang jersey home musim ini bener-bener abstrak, nggak tahu saya bentuknya apa ini. Yang jelas hand feel-nya itu lebih berasa kurang lebih sama sih masih ya dengan jersey musim kemarin ya. Tapi bintik-bintiknya itu lebih banyak, kalau dilihat pori-porinya itu lebih banyak dibanding dengan jersey musim kemarin. Di bagian bawahnya terdapat authentic tab yang bertuliskan Etams. Ini bahannya ini DTF-nya ya, lebih ke DTF karena nggak ada rubber-rubbernya saya rasa. Dan official license produk Etams Indonesia, nggak ada logo Borneo FC-nya, hanya Etams saja. Sama, masih sama seperti musim kemarin ya, sedikit berubah di bagian huruf-hurufnya aja dan modifikasi semacam itu. Kita lanjut di bagian belakangnya. Pada bagian belakangnya tidak ada yang spesial, karena kalau mau pakai NNS alias number and name set seperti yang saya pakai ini, iya ini Pato dan ada sponsornya di bagian belakangnya. Kalau yang di musim ini tidak ada, saya tidak memesan NNS karena nitip sama teman dan katanya itu kalau mau NNS harus nunggu 3 hari di Borneo FC Store ya. Semoga nantinya kedepannya bisa langsung ke Etams, pesan NNS bisa dipasangkan sekalian. Mantap, mantap kan? Ya ini yang saya bilang tadi di bagian belakang.
tembakan dari hang tagnya itu membuat kain dari jersey ini bolong, lumayan besar ya, sedikit merusak ya. Tapi kalau dipakai sih noda setitik nggak ketara, tapi bisa merusak estetika menurut saya ya. Dengan harga Rp450.000 ya, ini pembelajaran untuk yang masang hang tag ya, bisa taruh di tempat yang lebih aman gitu ya, nggak di bahan kainnya. Itu sih menurut kritik dan saran saya. Udah nggak ada yang spesial lagi di bagian belakang, bahannya masih sama semua ya, nantinya akan dipasang name set ya mungkin ya. Langsung dicobain aja seperti apa jersey terbaru dari Borneo FC ini ketika saya gunakan. Iya, beginilah jersey-nya ketika sudah saya gunakan. Saya sedikit kelupaan tadi, ada beberapa kekurangan lagi di bagian dari kerah dalamnya ini. Antara kiri dan kanannya itu jahitannya tidak sama, alias yang satu ini lebih rapat, yang satunya agak kebuka. Nah, mungkin kurang panjang sedikit untuk menjahitnya. Tapi nggak kelihatan ya, nanti saya akan zoom sendiri di bagian situnya ketika dibalik jersey-nya atau segala macam. Yang jelas beberapa kekurangan itu adalah di bagian sini tadi, terus di hang tag-nya, terus di kerahnya ini agak ngelower-ngelower gitu ya, ditambah di bagian bukaan lengan. Ini pakai rib tapi tidak berfungsi secara maksimal. Jadi kalau menurut saya nih ya, fungsi rib itu adalah untuk menekan di bagian lengan supaya tidak gampang terbuka atau tertarik-tarik. Nah, itu menurut pandangan pribadi saya. Ya, tapi ya ini nggak masalah sih kalau buat pemberat di bagian lengan kiri dan kanan gitu ya. Jadi nggak terlalu naik ke atas dan bisa jatuh karena ada pemberatnya di bagian ribnya. Karena bahan ribnya ini yang jelas lebih berat jika dibandingkan dengan bahan jersey-nya. Untuk feel-nya, bahan jersey-nya masih berasa timbul-timbulnya, benar-benar jacquard menurut saya dengan harga yang murah meriah Rp450.000. Jika dibandingkan dengan jacquard lainnya yang di atas 800, 700 ke atas lah semacam itu, baik jersey timnas, jersey Persija musim kemarin, jersey-nya siapa lagi tuh ya yang pakai jacquard juga gitu. Ya, itu sih ini paling murah jacquardnya menurut saya dengan kualitas yang kurang lebih sama dengan jersey Persija musim kemarin yang udah saya review juga, jersey away-nya itu. Oke. Terus di bagian kerahnya ini gimana ya? Looknya kok agak sempit menurut saya ya, tapi ya nggak masalah sih karena ada tambahan ini kali ya. Jadi V-necknya, O-necknya itu nggak bener-bener O tapi ada beloknya semacam gitu. Ya, saran saya sih teman-teman semua wajib segera membelinya atau ya bungkuslah di Borneo FC Store gitu ya. Sebelum sponsor-sponsor baru yang ada blok merahnya, terus ada sponsor apalagi itu yang menyerang dari keindahan jersey ini. Semakin banyak sponsor, semakin rame, semakin ya emang cuan sih buat Borneo FC. Tapi ya itu kalau dilihat looknya ya kurang karena pembeliannya itu wajib menggunakan tambahan sponsor-sponsornya dan harganya pun pasti sedikit lebih mahal karena tambahan sponsornya itu malah harganya lebih mahal, nggak sama dengan seperti di awal-awal. Ini saya dapat diskonan, cakep pokoknya ya. Dari ton warnanya, kalau ton warnanya itu lebih terang di musim yang terbaru ini, kembali ke warna oranye yang menyala gitu ya. Jadi Pusamania yang dulu ya enggak. Jadi sempat di warna marun, terus di warna lebih oranye keping-pingan macam itu, dan sekarang balik lagi di oranye menyala. Ini kan agak kemerah-merahan ya. Kalau ini oranye bener-bener oranye yang menyala. Dari logonya aja udah berbeda ya, logonya ini udah pakai yang marun, tapi jersey home-nya pakai yang oranye menyala lagi ya, nggak ke marun lagi. Apakah musim depan mempertahankan warna semacam ini? Atau kembali lagi ke warna marunnya sesuai dengan identitas Borneo FC yang terbaru di logonya yang terbaru. Oke, jangan lupa subscribe karena kedepannya masih ada beberapa jersey lagi dan saya akan membandingkan juga jersey ini mengadu domba, bukan mengadu domba sih, memversuskan jersey home player isunya Borneo dengan jersey home-nya Persib Bandung yang sudah saya review. Menang mana nanti saksikan di TikTok saya juga, atau di follow di IG saya di garda.bin.widodo karena yang Garda VIP-nya udah keblokir, hilang, dihack orang gitu ya. Salam Garda VIP, sampai ketemu di video berikutnya, bye.